Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andita Maslata. Saya dari kelas 10 Farmasi 5 SMK Yayasan Farmasi Kota Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Selamat nonton. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Taruma ialah Tarum atau Nila, merupakan sungai yang membelah Jawa Barat, yakni Sungai Citarum, sedangkan negara berarti kerajaan atau negara. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Raja Dirajaguru Jayasingawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana, India. Konon, Raja Jayasingawarman berhasil meloloskan diri dari musuh ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh kerajaan Magadha. Sehingga pada masa pengasingannya, Jayasingawarman mendirikan kerajaan baru, yaitu diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Raja Kerajaan Tarumanegara. Saat raja pertama Kerajaan Tarumanegara, Jayasingawarman meninggal dunia, tahta Kerajaan Tarumanegara dilanjutkan oleh putranya, Dharmayawarman, pada tahun 382 hingga 395 Masehi. Selanjutnya dipimpin oleh Purnawarman pada tahun 395 hingga 434 Masehi. Selanjutnya diperintah oleh Indrawarman pada tahun 455 hingga 515 Masehi. Selanjutnya oleh Candrawarman pada tahun 515 Masehi hingga 535 Masehi. Selanjutnya oleh Suryawarman pada tahun 535 Masehi hingga 561 Masehi. Selanjutnya Kartawarman pada tahun 561 hingga 628 Masehi. Selanjutnya Sudawarman pada tahun 628 hingga 639 Masehi. Selanjutnya Hariwangsarwarman pada tahun 639 hingga 640 Masehi. Selanjutnya oleh Naga Jayawarman pada tahun 640 hingga 666 Masehi. Selanjutnya Lingawarman pada tahun 666 Masehi hingga 669 Masehi. Sekarang saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Tugu. Sesuai namanya, Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam Prasasti Tugu terdapat 5 baris tulisan dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Tulisan ini menceritakan mengenai penggalian Sungai Candrabaga yang dilakukan pada masa pemerintahan Raja Dirajaguru sepanjang 12 km, serta penggalian Sungai Gomati di tahun 22 oleh Punawarman selama masa pemerintahannya. Nah, penggalian sungai ini adalah cara untuk menghindari banjir yang sering terjadi pada kekeringan dan pada musim kemarau. Yang kedua, Prasasti Kebun Kopi. Pada prasasti yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Pulang, Bogor ini terdapat hal menarik. Sesuai lukisan tapak kaki gajah, terlihat ada permukaan peninggalan Kerajaan Tarumanegara ini. Tapak kaki ini disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, gajah yang ditunggangi Dewa Wisnu. Yang ketiga ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu yang ditemukan juga Prasasti Jambu yang disebut juga Prasasti Pasir Kolengka ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Isi dari prasasti ini adalah tulisan yang memuji pemerintahan pada masa Raja Mulawarman. Selain berisi tulisan, pada Prasasti Jambu juga terdapat telapak kaki. Prasasti Jambu dinamakan demikian berdasarkan tempat ditemukannya. Prasasti Jambu ditemukan di sekitar perkebunan jambu di Bukit Kolengka sekitar 30 km di sebelah barat Bogor. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara yaitu ketika kerajaan dipimpin oleh Raja ke-13 yaitu Raja Tarusbawa. Penyebab runtuhnya kerajaan ini dikarenakan tidak adanya kepemimpinan di kerajaan tersebut karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin kerajaan kecilnya yang berada di hilir Sungai Gomati.